Bayangkan, sebuah kota yang selama ribuan tahun menjadi saksi peperangan, pengkhianatan, perebutan kekuasaan, dan janji-janji suci yang tercatat dalam sejarah umat manusia. Sebuah kota yang dihormati oleh 3 agama besar, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Namun ironisnya, tanah yang disebut sebagai tanah yang dijanjikan ini justru terus dibasahi darah dan dilanda ganasnya peperangan hingga hari ini. Bagi mereka yang berkuasa, kota ini kerap kali bukan lebih dari sekedar pion dalam permainan politik dan ambisi kekuasaan. Dari sejak zaman kuno dulu, ketika para raja mendirikan benteng-benteng megah, hingga penaklukan demi penaklukan yang meninggalkan jejak darah di jalan-jalannya, Yerusalem selalu menjadi magnet konflik yang tak ada habisnya. Setiap batu di kota ini menyimpan kisah penderitaan, kemenangan, dan intrik. Kisah-kisah yang seringkali tak tercatat dalam buku sejarah biasa. Bahkan ada sebagian yang disembunyikan sejarah. Namun sejarah Yerusalem bukan hanya tentang perang dan penaklukan wilayah. Ini juga tentang iman, harapan, dan keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi dunia. Di kota inilah, doa-doa dipanjatkan ke langit yang sama, tetapi kerap berakhir pada konflik di tanah yang sama juga. Bangsa-bangsa perlahan datang dan pergi, kekaisaran bangkit dan runtuh dari masa ke masa, dari bangsa Romawi, Persia, Arab, Ottoman, hingga kekuatan modern saat ini. Semuanya pernah mengklaim bahwasanya Yerusalem adalah milik mereka. Setiap penguasa datang membawa janji perdamaian, namun hampir semuanya meninggalkan luka. Maka muncullah satu pertanyaan besar. Apakah Yerusalem benar-benar kota suci yang dijanjikan Tuhan, atau justru simbol kegagalan manusia dalam menjaga kedamaian atas nama Tuhan? Jejak awal Yerusalem dapat ditelusuri jauh sebelum kemunculan agama-agama Samawi. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni sejak zaman perunggu awal yang terjadi sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Penduduk pertamanya adalah bangsa Kanaan, kelompok etnis Semitik yang mendiami kawasan Levan, wilayah yang kini mencakup Palestina, Israel, Yordania, dan sekitarnya. Dalam berbagai sumber kuno, kota ini dikenal dengan sejumlah nama seperti Urusalim, Urusalam, atau Urusalimum. Nama tersebut diyakini berasal dari gabungan kata Uru, yang berarti kota, dan Salim yang artinya dewa perdamaian dan senja dalam kepercayaan Kanaan. Dengan demikian, Urusalim secara harfiah dapat dimaknai sebagai kota milik Salim, atau kota perdamaian. Hal ini sebuah ironi, mengingat wilayah ini justru hampir tak pernah lepas dari konflik sepanjang sejarahnya. Pada masa awal ini, Yerusalem bukanlah kota besar. Ia hanyalah sebuah pemukiman berbenteng kecil yang berdiri di atas perbukitan, dengan sumber air utama berasal dari mata air Gihon. Keberadaan mata air ini sangat krusial. Di kawasan Levan yang relatif kering, sumber air menentukan hidup dan mati sebuah kota. Karena itu, penduduk awal Yerusalem membangun sistem terowongan dan saluran air sederhana untuk melindungi akses air dari ancaman musuh dari luar. Meski berukuran kecil, posisi geografis Yerusalem sangat strategis. Kota ini terletak di jalur perdagangan penting yang menghubungkan Mesir di selatan dengan Mesopotamia di timur laut. Jalur ini memungkinkan pertukaran berbagai komoditas utama, seperti logam, tekstil, rempah-rempah, serta hasil pertanian. Inilah sebabnya Yerusalem kerap menjadi titik singgah, sekaligus sasaran perebutan kekuasaan oleh kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Pada abad ke-14 sebelum Masehi, pengaruh Mesir sudah terasa sejak saat itu. Hal ini tertulis dalam surat-surat Amama yang berisi korespondensi diplomatik antara para penguasa Kanaan dan Fir'aun Mesir. Surat-surat tersebut menunjukkan bahwa Yerusalem berada di bawah pengaruh politik Mesir, meskipun tidak dikuasai secara langsung oleh pasukan Mesir. Secara keagamaan, masyarakat Yerusalem prasamawi menganut politeisme khas Kanaan. Mereka menyembah berbagai dewa alam, seperti El, Baal, Asyerah, dan Salim. Sebuah praktik keagamaan yang berkaitan erat dengan kesuburan tanah, turunnya hujan, serta perlindungan kota. Tempat ibadah pada masa ini kemungkinan masih berupa altar terbuka atau bangunan sederhana yang didirikan di lokasi-lokasi tinggi. Dengan demikian, jauh sebelum menjadi kota suci bagi 3 agama besar dunia, Yerusalem telah lebih dahulu berperan sebagai kota benteng kecil, pusat kepercayaan lokal, dan simpul perdagangan regional. Sejak awal sejarahnya, kota ini telah hidup dalam bayang-bayang kekuatan besar di sekitarnya, sebuah pola yang akan terus berulang sepanjang ribuan tahun berikutnya. Pada sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, Yerusalem memasuki fase baru yang menentukan dalam sejarah panjangnya.
Perubahan ini tidak terjadi secara perlahan, melainkan melalui sebuah peristiwa besar yang mengubah arah kota tersebut untuk selamanya. Tokoh utama di balik perubahan ini adalah Raja David atau Nabi Daud dalam kepercayaan Islam. Sosok yang dalam tradisi Yahudi dikenal bukan hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa-bangsa Israel. Sebelum penaklukan yang dilakukan Raja Daud, Yerusalem berada di bawah kekuasaan bangsa Yebus, salah satu kelompok Kanaan yang telah lama mendiami wilayah itu. Kota ini dikenal sebagai kota benteng yang sangat kuat, dikelilingi perbukitan curam, dan memiliki sistem pertahanan alami. Yerusalem selama berabad-abad dianggap sulit ditaklukkan. Letaknya yang strategis juga membuat kota ini relatif aman dari serangan mendadak. Setelah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Israel dan memperoleh legitimasi sebagai raja atas suku-suku Israel, Daud memusatkan perhatiannya pada Yerusalem. Menaklukkan kota ini memiliki arti penting karena Yerusalem belum sepenuhnya menjadi milik bangsa Israel. Dengan merebutnya wilayah ini, Daud tidak hanya memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi juga memperoleh ibu kota baru yang bebas dari konflik antar suku. Keputusan Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan merupakan langkah politik yang cermat. Kota ini terletak di wilayah netral, tidak berada di bawah klaim eksklusif suku Israel manapun. Dengan demikian, Yerusalem dapat diterima sebagai pusat kekuasaan bersama. Melalui keputusan ini, Daud berusaha menyatukan Israel secara politik, mengakhiri fragmentasi yang sebelumnya kerap melemahkan stabilitas kerajaan. Seiring dengan itu, Yerusalem mulai mengalami perubahan besar. Kota ini tidak lagi sekedar benteng militer, tetapi perkembangan menjadi pusat administrasi dan simbol kekuasaan kerajaan. Wilayah di sekitarnya diperluas, sistem pertahanan diperkuat, dan struktur pemerintahan mulai dipusatkan di satu lokasi. Yerusalem kemudian dikenal sebagai Kota Daud, sebuah sebutan yang menegaskan peran Daud dalam membentuk identitas kota ini. Salah satu langkah terpenting Daud adalah memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Tabut ini dianggap sebagai lambang perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Pemindahan tabut perjanjian menandai transformasi Yerusalem menjadi pusat keagamaan utama, bukan sekedar ibu kota politik. Meskipun demikian, Daud tidak membangun bait suci. Tradisi menyebutkan bahwa tugas tersebut disiapkan untuk generasi berikutnya. Peran itu kemudian dijalankan oleh Raja Sulaiman sebagai putra Daud yang mewarisi kerajaan dalam kondisi relatif stabil dan makmur. Pada masa pemerintahan Sulaiman, Yerusalem mencapai puncak kejayaan awalnya. Dengan sumber daya yang melimpah dan hubungan diplomatik yang luas, Sulaiman membangun bait suci pertama di Bukit Moria. Bangunan ini menjadi pusat ibadah bangsa Israel dan simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Sejak saat itu, seluruh ritual keagamaan utama berpusat di Yerusalem. Dengan berdirinya bait suci, status Yerusalem berubah secara fundamental. Kota ini tidak lagi hanya penting secara politik dan strategis, tetapi juga menjadi kota suci, tempat di mana identitas religius dan nasional bangsa Yahudi berakar. Yerusalem menjadi pusat doa, hukum, dan tradisi keagamaan. Namun di balik kejayaan tersebut tersimpan konsekuensi besar. Ketika Yerusalem diangkat sebagai pusat kekuasaan dan kesucian, kota ini sekaligus berubah menjadi simbol yang diperebutkan. Sejak masa itu, Yerusalem akan terus berada dalam pusaran konflik, penaklukan, dan kehancuran, sebuah siklus panjang yang akan berulang sepanjang sejarahnya. Runtuhnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi menjadi salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah kota suci ini. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya masa kejayaan Yerusalem pada era Raja Daud dan Raja Sulaiman. Pasukan Babilonia menghancurkan kota, meratakan bait suci pertama, dan memaksa sebagian besar bangsa Yahudi meninggalkan tanah leluhur mereka untuk hidup dalam pembuangan di Babilonia. Sejak saat itu, Yerusalem memasuki periode kehancuran panjang dan kehilangan perannya sebagai pusat politik dan keagamaan yang berdaulat. Selama puluhan tahun berikutnya, Yerusalem hanyalah bayangan dari masa lalunya. Kota itu rusak, penduduknya berkurang drastis, dan kehidupan religius Yahudi terpaksa berlangsung jauh dari tanah suci. Namun perubahan besar datang pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babilonia ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia di bawah kepemimpinan Raja Koresh Agung. Berbeda dengan para penakluk sebelumnya, Koresh menerapkan kebijakan yang relatif toleran terhadap bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaannya. Ia mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan membangun kembali rumah ibadah mereka. Kebijakan ini bukan sekedar keputusan politik, tetapi menjadi momen penting dalam kebangkitan spiritual bangsa Yahudi. Sekitar tahun 516 sebelum Masehi, bait suci kedua akhirnya selesai dibangun.
Bangunan ini memang jauh lebih sederhana dibandingkan bait suci pada masa Sulaiman. Namun kehadirannya memiliki makna yang sangat besar. Yerusalem kembali berfungsi sebagai pusat ibadah dan identitas keagamaan bangsa Yahudi. Meskipun kota ini tidak lagi menjadi ibu kota kerajaan merdeka, secara politik, Yerusalem berada di bawah administrasi Persia sebagai bagian dari provinsi Yehud. Pada masa inilah terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan Yahudi. Tanpa raja dan tanpa kemerdekaan politik, agama Yahudi berkembang sebagai agama berbasis hukum, kitab suci, dan komunitas. Yerusalem tetap suci, tetapi kekuasaan berada di tangan imperium asing, sebuah pola yang akan terus berulang dalam sejarah kota ini. Kekuasaan Persia berakhir pada tahun 332 sebelum Masehi, ketika Alexander Agung menaklukkan wilayah Levant. Setelah kematiannya, wilayah ini dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Helenistik. Pengaruh budaya Yunani mulai masuk ke Yerusalem, mempengaruhi bahasa, pendidikan, dan gaya hidup. Meskipun bait suci kedua tetap menjadi pusat spiritual yang tak tergantikan bagi bangsa Yahudi. Tekanan budaya dan politik semakin meningkat pada abad kedua sebelum Masehi, terutama di bawah kekuasaan dinasti Seleukos, ketika Raja Antiochus IV Epiphanes mencampuri praktik keagamaan di Yerusalem dan menodai bait suci. Ketegangan berubah menjadi perlawanan terbuka. Pemberontakan Makabe pun meletus. Pemberontakan ini berhasil mengusir kekuasaan Seleukos dari Yerusalem dan untuk sementara waktu mengembalikan kedaulatan Yahudi menjadi dinasti Hasmonia. Selama beberapa dekade, Yerusalem kembali menjadi pusat kerajaan Yahudi yang merdeka. Namun, masa kebebasan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 63 sebelum Masehi, pasukan Romawi menaklukkan Yerusalem. Sejak saat itu, kota ini berada di bawah kekuasaan Romawi. Meskipun kehilangan kemerdekaan politik, Yerusalem tetap dipertahankan sebagai kota penting karena keberadaan bait suci kedua, yang menjadi pusat kehidupan keagamaan Yahudi. Salah satu fase paling menentukan dalam sejarah fisik Yerusalem terjadi pada masa pemerintahan Herodes Agung, raja bawahan Romawi. Sekitar tahun 20 sebelum Masehi, Herodes melakukan proyek renovasi terbesar dalam sejarah bait suci kedua. Ia memperluas kompleks bait suci di Bukit Moria dengan membangun teras raksasa yang ditopang oleh tembok-tembok penahan dari batu-batu berukuran sangat besar. Tembok-tembok penahan ini bukan bagian dari bangunan utama bait suci, melainkan struktur teknik yang memungkinkan kompleks suci berdiri di atas dataran luas. Batu-batu penyusunnya dipahat dengan presisi tinggi, sebagian berbobot puluhan ton. Proyek ini menjadikan kompleks bait suci sebagai salah satu bangunan paling megah di dunia Romawi Timur. Salah satu tembok penahan tersebut adalah tembok barat, yang kelak dikenal sebagai tembok ratapan. Pada masa itu, tembok ini hanyalah bagian struktural, tanpa makna religius khusus. Namun sejarah akan mengubah perannya secara drastis. Ketegangan antara bangsa Yahudi dan Romawi akhirnya meledak pada tahun 66 Masehi. Pemberontakan besar pecah, dan Yerusalem kembali menjadi pusat perlawanan. Respon Romawi sangat keras. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi mengepung dan menghancurkan Yerusalem. Kota diratakan, dan bait suci kedua dihancurkan hingga ke fondasinya. Bangunan suci menjadi jantung kehidupan Yahudi selama berabad-abad itu lenyap. Namun sebagai tembok penahan, termasuk tembok barat, tetap berdiri karena fungsinya sebagai struktur penopang. Tanpa disengaja, tembok inilah yang kemudian menjadi satu-satunya sisa fisik paling dekat dari kompleks bait suci. Sejak kehancuran tersebut, tembok barat berubah makna. Ia tidak lagi sekedar batu penahan, melainkan simbol kehilangan, kerinduan, dan harapan bangsa Yahudi. Di hadapan tembok inilah mereka berkumpul untuk berdoa, meratapi kehancuran bait suci, dan mengenang kejayaan yang telah hilang. Dari tradisi inilah muncul sebutan tembok ratapan. Penderitaan belum berakhir. Setelah pemberontakan Yahudi kedua pada tahun 132 hingga 135 Masehi, Romawi menghancurkan Yerusalem sekali lagi. Di atas reruntuhannya, mereka membangun kota baru bernama Aila Capitolinia, dan melarang orang Yahudi memasuki kota tersebut. Namun, meski terpisah secara fisik dari Yerusalem, ikatan spiritual bangsa Yahudi dengan kota ini tidak pernah terputus. Tembok barat tetap hidup dalam ingatan kolektif sebagai titik paling suci yang masih bisa dijangkau. Sejak saat itu, Yerusalem memasuki fase baru dalam sejarahnya.
Kota ini tidak lagi dikuasai bangsa Yahudi, bait suci telah tiada. Namun tembok ratapan menjadi pusat spiritual pengganti simbol iman, ingatan, dan harapan yang bertahan lintas zaman. Dengan demikian, era Persia dan Romawi bukan sekedar kelanjutan dari runtuhnya kejayaan Daud dan Sulaiman, tetapi periode yang membentuk makna baru Yerusalem, sebuah kota yang kehilangan bangunan sucinya, namun justru semakin kuat sebagai simbol kepercayaan dan identitas yang tak pernah benar-benar runtuh. Setelah kehancuran Yerusalem oleh Romawi dan berdirinya kota Aelia Capitolinia pada abad kedua Masehi, identitas Yerusalem kembali mengalami perubahan mendasar. Kota yang sebelumnya menjadi pusat ibadah Yahudi, kini memasuki fase baru. Seiring muncul dan berkembangnya agama Kristen di dalam wilayah Kekaisaran Romawi, dalam tradisi Kristen, Yerusalem memiliki makna yang sangat penting. Kota ini diyakini sebagai tempat Yesus dari Nazaret disalibkan, wafat, dan bangkit kembali. Namun pada masa awal kekristenan, Yerusalem belum menjadi pusat utama. Komunitas Kristen awal justru hidup dalam ketekanan, baik dari otoritas Romawi maupun akibat konflik internal dengan kelompok keagamaan lain. Perubahan besar terjadi pada awal abad keempat Masehi, ketika Kaisar Konstantinus Agung melegalkan kekristenan melalui Edik Milan pada tahun 313 Masehi. Sejak saat itulah, agama Kristen tidak lagi dianggap terlarang. Status Yerusalem pun ikut berubah. Kota ini mulai dipandang sebagai kota suci Kristen, sejajar dengan Roma dan Konstantinopel. Atas dukungan Konstantinus, ibunya Helena melakukan ziarah ke Yerusalem. Dalam tradisi Kristen, Helena diyakini menemukan lokasi-lokasi penting yang berkaitan dengan kehidupan dan penyaliban Yesus. Di atas situs yang dipercaya sebagai tempat penyaliban dan kebangkitan Yesus, dibangun gereja Makam Kudus sekitar tahun 335 Masehi. Gereja ini kemudian berkembang menjadi pusat ziarah utama bagi umat Kristen dan seluruh penjuru Kekaisaran Romawi. Sejak saat itu, Yerusalem mengalami transformasi besar. Kota ini dipenuhi gereja, biara, dan bangunan keagamaan Kristen. Identitas pagan Romawi secara bertahap dihapus dan digantikan oleh simbol-simbol Kristen. Yerusalem tidak lagi sekedar kota administratif Romawi, melainkan berubah menjadi pusat spiritual dunia Kristen. Pada tahun 395 Masehi, Kekaisaran Romawi terbelah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Yerusalem berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Di bawah pemerintahan Bizantium, kekristenan menjadi agama resmi negara, dan Yerusalem diperlakukan sebagai kota suci yang harus dijaga serta dimuliakan. Namun, dominasi Kristen membawa dampak besar bagi komunitas lain. Orang Yahudi tetap dibatasi aksesnya ke kota, sementara tempat-tempat suci mereka berada dalam kondisi terbengkalai. Yerusalem kini hidup di bawah satu identitas keagamaan yang dominan, berbeda dari masa ke masa sebelumnya yang lebih beragam. Memasuki abad ke-7 Masehi, kekuasaan Bizantium atas Yerusalem mulai melemah. Pada tahun 614 Masehi, pasukan Persia Sasania menyerbu dan merebut kota. Banyak gereja dihancurkan, termasuk gereja Makam Kudus. Meski Bizantium berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 629 Masehi, kondisi kota telah sangat melemah, baik secara militer maupun ekonomi. Kelemahan inilah yang membuka jalan bagi perubahan besar berikutnya. Tidak lama setelah Yerusalem kembali ke tangan Bizantium, kekuatan baru muncul dari Jazirah Arab. Pada tahun 638 Masehi, Yerusalem menyerah secara damai kepada pasukan Khalifah Umar bin Khattab. Peristiwa ini menutup era Kristen Bizantium dan membuka babak baru dalam sejarah Yerusalem, era Islam, yang kembali membawa identitas, kekuasaan, dan dinamika baru bagi kota yang sejak awal selalu berada di persimpangan sejarah, iman, dan kekuasaan.